Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pertama saya bersyukur untuk punya kesempatan yang kedua kali berada di tengah-tengah saudara untuk bersama-sama beribadah dan melayani Tuhan. Terima kasih untuk Pendeta Lim dan Majelis Jemaat yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan di hari yang penting ini. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami butuh pertolongan yang dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, dan kuasa dari Tuhan. Supaya bukan saja kami bisa memahami dengan baik, tapi dengan pertolongan Tuhan kami juga dapat melakukannya, mengaminkannya di dalam hidup kami sehari-hari. Bapak terima kasih saatnya kami mau mendengar firman-Mu, namun kami menyadari bahwa ada begitu banyak gangguan-gangguan yang bisa datang kepada kami. Mungkin pikiran kami, hati kami, emosi kami. Bahkan kami percaya juga ada kuasa-kuasa kegelapan yang sedang mengganggu kami. Izinkan kami di dalam nama Yesus yang telah bangkit itu, kami usir keluar dan turunkan damai sejahtera-Mu buat kami semua. Hamba-Mu ini penuh dengan kelemahan, keterbatasan, meminta pertolongan yang dari Tuhan. Kiranya hikmat dan kuasa Roh Kudus menaungi dia untuk dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Mari Tuhan berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan buat saudara satu bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-19 dan 20. Kemudian nanti dilanjutkan di dalam ayatnya yang ke-55 hingga 58. Ya, saya akan membacakan di dalam terjemahan baru yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 19, 20. Jika kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Namun yang benar ialah bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Namun syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Nah, diberkatilah saudara yang membaca, merenungkan, mengaminkan dan melakukannya di dalam hidup sehari-hari saudara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apakah saudara hari ini bahagia? Oh, bahagia. Apakah saudara hari ini datang dengan pergumulan namun saudara punya keyakinan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus membebaskan saudara dan memberikan saudara kemenangan dan sukacita? Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita tidak luput yang namanya dengan pergumulan. Setiap kita, setiap keluarga kita masing-masing punya pergumulan. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang dibawa dari kecil, ada yang baru ketemu waktu besar, bahkan ada yang baru ketemu ketika sudah lansia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada seorang ibu kira-kira berusia 68-69 tahun. Dia sudah merintis usahanya sejak ia masih muda dan usaha itu sudah mulai baik dan terus membaik, dan dia bisa menyekolahkan anak-anaknya ke tingkat sekolah yang baik, dan anak-anaknya juga sudah ada yang berkeluarga, dan kini dia telah menjadi oma, dan dia berbicara seperti ini. Sebenarnya untuk apa ya hidup seperti ini? Ternyata beban pergumulannya sejak muda sampai dia berusia 68 sampai 69 tahun tidak habis-habisnya. Ketika usahanya sudah baik dan dia berharap anak-anaknya bisa melanjutkan usaha itu.
Tetapi anak-anaknya tidak ada yang mau melanjutkan usaha itu. Bahkan ada anak-anaknya yang hanya sibuk dengan bermain game, ya, sibuk dengan kecanduan-kecanduannya. Dan mamanya ini atau ibu ini merasa sangat sedih sekali, dan belakangan dia sudah semakin lemah dan dia berpikir, saya memang harus istirahat dari usaha ini dan entah anak-anak saya mau melanjutkan atau tidak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata di dalam perjalanan kehidupan ini ada begitu banyak orang-orang yang berada di dalam pergumulan yang seperti ini. Ada orang-orang yang dibelenggu dengan ikatan-ikatan, kecanduan-kecanduan yang tidak bisa habis-habisnya. Baru-baru yang lalu saya ketemu dengan seorang ibu yang duduk makan di depan saya. Ya, baru sampai di tempat makan, anaknya yang masih kecil itu langsung merengek, "Mama HP, Mama HP." Ya, mamanya tidak mau kasih HP, mamanya asik main HP, anaknya mulai menteror mamanya dengan menangis. Ya, saya pikir-pikir, ya umur segini ini, umur 5-6 tahun ini sudah bisa menteror mamanya dengan menangis di depan umum. Harapannya kalau mamanya malu kasih HP. Saudara, ini menjadi pergumulan. Suatu kali ada seorang anak muda datang kepada saya, dia mengatakan, "Los, saya mau dekor ruangan ini." Karena waktu itu memang sedang merayakan satu hari raya seperti Paskah. Ya. Lalu dia bertanya kepada saya, "Kira-kira dekor seperti apa yang boleh kami izinkan, yang Lause izinkan kami lakukan?" Lalu saya bilang sama dia, "Kau boleh dekor ruangan ini, ya, sesuai dengan tema hari perayaan itu. Tetapi satu pesan saya sama kamu, bahwa kamu jangan singkirkan salib itu. Ya, jangan tutup salib itu." Saudara, tiba-tiba dia berkata dengan saya, "Lause, saya punya pengalaman." "Apa pengalamanmu?" Dia bilang, "Waktu saya masih kuliah, saya terikat dengan dosa. Ya, terikat dengan dosa. Dan saya sudah merencanakan akan berbuat dosa. Tetapi ketika saya masuk ke dalam gereja dan saya melihat salib itu, saya menangis tidak habis-habisnya. Melihat salib yang kosong itu, saya menangis tidak habis-habisnya." Saudara yang kasih dalam Tuhan, siapa yang tahu bahwa ada begitu banyak orang-orang yang saat ini di dalam pergumulan dan sedang diperbudak dengan berbagai-bagai keterikatan. Ada yang dengan rokok, ada yang dengan narkoba, ada yang dengan seks bebas, ada yang pornografi, ada yang kebencian, ada yang dendam. Semua itu menjadi pergumulan. Dan apa upaya manusia untuk bisa melepaskan itu? Oh, dia datang kepada saya dan berkata, "Lause, tolong saya, doakan saya." Mungkin dia datang kepada pendeta di gereja, "Pak Pendeta, tolong doakan saya." Bagi mereka yang terganggu secara psikisnya, dia datang kepada psikiater, ya, datang kepada dokter-dokter ahli. Saudara, itu upaya manusia, dan saya percaya saudara juga sedang berupaya untuk mencarikan jalan keluar pergumulan saudara. Dan saya tidak tahu saudara mencari kepada siapa dan apakah itu telah selesai atau masih sampai hari ini terus di dalam pergumulan seperti itu. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita minta bantuan kepada manusia, jangan lupa bahwa kita manusia masing-masing punya pergumulan kita masing-masing. Sehingga tadi pagi saya mengatakan di dalam sebuah filosofi orang-orang Tionghoa, dan saya minta koreksi dari Pendeta Lim, filosofinya orang Tionghoa atau ungkapan orang Tionghoa, "Jia yu penan nian tecing." Ya. Dalam bahasa Indonesianya, setiap keluarga punya kitab yang susah dibuka. Yang mau dibuka tidak bisa diselesaikan. Yang sudah dibuka pun tidak bisa diselesaikan. Apalagi orang lain. Setiap keluarga punya salibnya masing-masing. Punya pergumulannya masing-masing. Kita nampak kelihatan begitu baik. Masuk ke dalam gereja, muka cerah ceria. Tapi siapa nyana, siapa tahu ketika pulang ke rumah pergumulan itu menjadi lebih berat. Karena orang-orang mulai melihat kita dan mengatakan di dalam hatinya, dia pasti ada pergumulan. Dan kita menyangka orang tahu pergumulan kita, padahal pasangan kita pun kadang-kadang tidak tahu pergumulan kita. Anak-anak kita pun kadang-kadang tidak tahu pergumulan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, semua orang punya pergumulan.
Jangan berpikir kami para pendeta tidak ada pergumulan. Saudara, banyak pergumulannya saudara. Ya, nampaknya aja kami ini bisa cerah-ceria, tapi ada pergumulannya. Tapi itulah natur manusia. Tidak ada yang tidak punya pergumulan dalam hidup ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan melihat orang-orang Israel di dalam pergumulannya, Dia berkata, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, yaitu pekerja-pekerja rodi. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Puji Tuhan, saudara. Ketika Tuhan melihat bangsa Israel di dalam penderitaan perbudakan di Mesir itu, dan mereka telah berseru, mengerang kepada Tuhan, minta Tuhan segera membebaskan mereka. Mungkin mereka sudah berjuang dengan A, B, dan C. Tetapi Tuhan melihat mereka dan Tuhan berkata dalam firman-Nya, aku telah melihat kesengsaraan mereka. Dan aku telah turun untuk membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Itulah sebabnya saudara, Paskah bagi tradisi orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah peristiwa pembebasan umat Allah, khususnya pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Diperingati sebagai hari raya Paskah atau Pesak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam perayaan Paskah umat Yahudi itu, ya, adalah perayaan pembebasan bangsa Israel dan Mesir disertakan dengan upacara roti tidak beragi. Ya, mempersembahkan anak sulung sebagai mengingat kembali tentang kematian anak-anak sulung setelah tulah yang ke-10 dan upacara korban domba Paskah. Dan pada masa lalu, saudara, umat Allah merayakan Paskah dalam berbagai lambang. Hari raya pada masa perjanjian lama itu adalah bayangan dari apa yang akan diwujudkan kemudian, yaitu diwujudkan di dalam Kristus Yesus. Saudara yang kasih dalam, itulah sebabnya maka gereja Tuhan di seluruh dunia merayakan Paskah dalam arti yang sesungguhnya dan yang sempurna, yaitu Kristus anak domba Paskah. Saudara, jadi saudara, kalau hari ini kita merayakan Paskah, mengingatkan kembali kepada kita peristiwa memang pembebasan umat Allah dari perbudakan Mesir. Tetapi untuk kondisi kita sekarang ini, Paskah yang kita rayakan adalah mengingatkan kembali kepada kita Kristus yang datang. Seperti Allah melihat orang Israel lalu turun, Kristus melihat kesengsaraan umat manusia yang telah dibelenggu oleh dosa. Ia turun untuk menyelamatkan manusia. Mati di atas kayu salib. Tetapi jangan lupa, kematian di atas kayu salib itu menandakan pengorbanannya. Tetapi kebangkitannya menandakan kemenangannya atas kematian itu. Itulah sebabnya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini ketika kita merayakan Paskah, itu memberikan sebuah keyakinan kepada kita bahwa Allah telah turun ke dalam dunia untuk melepaskan kita dari belenggu dosa dan itu menandakan kemenangan dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa apa yang diucapkan oleh Yohanes di dalam 1 Yohanes pasalnya 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. 1 Korintus 5 ayat 7 berkata demikian. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa hari ini apa yang dinyatakan di dalam perjanjian lama tentang Paskah itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Bukan untuk membebaskan mereka dari perbudakan secara fisik, secara emosi. Tetapi Kristus datang untuk melepaskan kita dari perbudakan dosa. Dan ini yang menjadi penting. Sebab tanpa pelepasan kita dari perbudakan dosa, kita akan selama-lamanya terpisah dengan Allah. Kita akan selama-lamanya mati di dalam kekekalan. Kita akan selama-lamanya menderita di dalam kekekalan. Tetapi anugerah Allah itu, maka Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita dari perbudakan dosa, supaya kita tidak lagi mengalami yang namanya kematian kekal, tetapi Allah memberikan kepada kita kehidupan yang kekal.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, maka secara sederhana kita diingatkan kembali bahwa pasca perjanjian baru, pasca kita yang sekarang ini, mengingatkan kepada kita kasih anugerah dan kuasa Allah yang meluputkan kita umat miliknya dari kutuk maut dan membebaskan kita orang-orang percaya dari perbudakan dosa. Saudara, jangan pandang enteng hal ini. Ya, banyak orang mengatakan, itu setiap kali khotbah kok selalu bicara tentang dosa. Tapi saudara tahu tidak bahwa Yesus mati untuk menebus dosa kita? Mengapa kita tidak suka mendengarnya? Ini sebagai suatu ingatan buat kita bahwa dosa itulah yang memisahkan kita dari Allah. Ingat ketika Yesus mati di kayu salib, ya, tabir bait Allah terbelah dua. Ruangan kudus dan maha kudus itu terpecah, terbelah atau terbuka. Sehingga kita bisa dengan leluasa datang kepada Tuhan hanya karena pekerjaan Kristus. Kalau tidak, saudara, kita selama-lamanya seperti orang-orang dalam perjanjian lama. Kalau mau datang ke gereja, datang ke rumah Tuhan, mereka harus membawa korban persembahan. Itulah sebabnya ketika Yesus masuk ke bait Allah, dia menghambur-hamburkan uang di dalam penjualan binatang-binatang itu. Kenapa, saudara? Karena pada waktu itu seperti itu. Orang mau menghampiri Allah harus membawa korban. Ya, bayangkan saudara kalau seandainya pelataran gereja kita yang besar ini ya dijadikan tempat penjualan binatang, tapi di sana ada makanan, saudara. Ya, sebentar kita bisa makan di sana. Tapi seandainya itu korban binatang, saudara. Ya. Sudah ada sana pedagang-pedagang. Nah, saudara datang dari jauh-jauh. Di sini yang paling jauh di mana ya? Ada jemaat yang paling jauh dari sini? Dari tempat ini? Ada yang jauh datangnya? Ya. Polosari. Oh, berapa jam itu dari sini? Dari sana ke sini. Udah tahu. Ya, dari Polosari datang ke sini. Saudara, tidak ada kendaraan seperti sekarang. Ya, tinggal handphone, Grab datang yang bawa. Dan mungkin kalau Grab juga suruh naikkan kambing, dia tidak mau juga mungkin ya, domba. Ya, jadi saudara tuntun. Ya, jalan dari Polosari ke sini. Ya, mungkin saudara sudah merencanakan kalau perjalanan 8 jam, saya sudah dari malam-malam sudah datang. Bawa tuntun itu binatang. Ya, jalannya gelap, banyak batu-batu. Ya, sudah sampai di sini, ya, saudara sudah berkeringat, dombanya juga sudah berkeringat. Ya. Lalu kemudian datang kepada imam, ini loh persembahan domba saya untuk penghapusan dosa. Lalu imamnya lihat, aduh Pak, enggak bisa ini Pak. Kenapa? Kukunya itu sudah terangkat kena batu. Enggak layak dipersembahkan, saudara. Kukunya aja tercungkil aja, copotin enggak layak dipersembahkan. Coba bayangkan, saudara, pusing enggak, saudara? Pusing, saudara. Bagaimana caranya? Baik kalau saudara punya uang lebih. Ya sudah, kalau gitu tukar saja. Di situ kan ada penjualan, tukar saja. Ya saudara, ya harga yang saudara beri di kampung 50.000. Dibawa ke sini menjadi 25.000. Saudara tombok 25.000 untuk beli yang baru. Nah, kalau bawa uang, nah kalau tidak, pusing orang-orang dulu. Ya, hanya untuk bisa menghampiri Tuhan. Saudara, kita sekarang dengan leluasa menghampiri Tuhan, bukan? Betul tidak? Ada yang tadi terlambat bangun, punya asal sikat gigi, tidak mandi langsung datang sini duduk ya. Ada yang begitu kan? Ada. Gitu loh, karena terlambat, saudara. Kita dengan leluasa ya bisa datang kepada Tuhan. Dulu tidak seperti itu. Ini semua anugerah Tuhan. Ini semua karena pekerjaan Tuhan untuk kita. Sehingga kita dengan senang-senang hati bisa datang, dengan senang-senang hati pulang dalam ibadah. Itu anugerah Tuhan untuk kita. Kita tidak punya ketakutan lagi seperti dulu. Kenapa, saudara? Karena pekerjaan Kristus untuk kita. Saudara, peristiwa penyaliban dan kematian, kebangkitan Kristus memberikan kepastian kebangkitan kekal di akhir zaman melalui kebangkitan Kristus. Saudara, kita punya pengharapan, sekalipun mungkin sekarang ini kita sudah merasa, aduh, ya saya kadang-kadang cerita-cerita sama istri saya, dia bilang, kau ini enggak pakai parfum, ya baunya kurang enak. Lalu saya bilang, iya, saya sudah bau tanah. Ya, saya sudah bau tanah, ya, karena sudah umur 63. Saudara, kadang-kadang kita punya ketakutan. Ya, ini semakin tua ini kondisi badan sudah tidak seperti ini, ya, tidak seperti dulu lagi. Saudara, kadang-kadang itu penuh dengan ketakutan. Bagaimana dengan di sananya? Itulah sebabnya orang takut menghadapi kematian karena tidak tahu di sananya seperti apa. Bukan tidak tahu di sana seperti, tidak baca firman Tuhan. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa kematian Kristus memberikan jaminan kepada kita untuk kehidupan yang kekal. Ya, di sini ini sementara penuh dengan susah payah penderitaan. Di sana Alkitab mengatakan tidak ada air mata, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi orang yang
cifu omen, sakit di hati kita saudara. Tidak ada lagi orang yang benci sama kita, tidak ada saudara. Hanya kita tidak mengerti saudara. Timbul ketakutan. Tetapi ingatlah kematian dan kebangkitan Kristus memberikan jaminan kepada kita untuk memiliki kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Ya. Sekalipun di dalam perjalanan dunia ini kita masih ada penderitaan, masih ada kesusahan. Saudara, kita diingatkan kembali pasca perjanjian baru itu tersedianya jadi pengharapan, kekuatan menghadapi penderitaan. Saya tidak yakin saudara bahwa saudara tidak mengalami penderitaan. Saya tidak yakin kalau saudara benar-benar manusia yang tidak mengalami yang namanya penderitaan. Saudara berjuang saja mau datang ke sini dengan begitu banyak hambatan-hambatan, dengan transportasi, dengan jalan banyak yang ditutup, itu juga namanya pergumulan. Itu juga penderitaan. Saudara sekarang berada di duduk yang paling belakang, melihat saya kecil, memang saya orangnya kecil, itu juga penderitaan. Ya, seandainya saudara saya tidak pakai mic, ya, lalu saya berkhotbah, saudara dengan telinga kita yang sudah semakin usur, semakin tua, pendengaran semakin berkurang, kita pasang tangan kita begini pun tidak kedengaran. Itu juga penderitaan. Siapa yang tidak mengalami penderitaan di sini, saudara? Semua orang mengalami penderitaan. Tetapi jangan lupa, saudara, bahwa pasca memberitahukan kepada kita bahwa ada pengharapan, ada kekuatan untuk menghadapi penderitaan kita. Ada pengharapan untuk menghadapi penderitaan kita. Karena Kristus sudah menderita dan menang, saudara. Itu pengharapan kita yang memberikan juga kita kekuatan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita mengakui ya, bahwa kita ini orang yang lemah. Marilah kita mengakui kita orang yang tidak selamanya kuat. Jangan kita menganggap bahwa kita kuat selama-lamanya. Mungkin waktu kita muda, mungkin waktu bisnis kita jaya, mungkin waktu kita banyak relasi memang kita kuat saudara. Tetapi saudara harus saudara mengakui bahwa kita ini adalah orang yang lemah. Kita membutuhkan Tuhan untuk menopang, menolong kita melewati. Dan Kristus yang menang itu pasca mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang sesungguhnya menang terhadap penderitaan ini. Saudara, pasca perjanjian baru mengingatkan kembali kepada kita bahwa tersedia kuasa yang dahsyat untuk melayani dan memberitakan Injil. Ya, melayani dan memberitakan Injil. Karena apa? Karena kebangkitan Kristus. Itulah sebabnya dalam kitab 1 Korintus 15 ayat yang terakhir tadi memberitahukan berdiri teguh jangan goyah. Ya, teruslah melayani Tuhan. Ya, jeripaya kita tidak sia-sia, saudara. Saudara, jangan kita tutup-tutupi firman Tuhan. Kalau ada saudara, keluarga yang belum percaya kepada Tuhan, tidak apa-apa sampaikan kepada mereka. Kalau ada anak-anak kita yang belum percaya kepada Tuhan, tidak apa-apa kita sampaikan kepada Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara, bagaimana cara saudara menyampaikan Injil buat anak-anak saudara? Bagaimana saudara menyampaikan Injil buat orang tua yang di atas saudara? Saudara, saya memberitahukan kepada saudara banyak hal yang sederhana melalui teladan kehidupan kita. Itu sudah Injil yang berjalan, saudara. Saudara, para orang tua, para ayah, pernah enggak kita datang ke kamar anak kita, lalu kemudian kita tumpangkan tangan kita ke atas kepalanya dan mendoakan anak-anak kita? Atau kita membiarkan anak kita bertumbuh sesuai yang mereka mau? Kita menganggap karena kita orang Kristen, otomatis anak kita menjadi Kristen. Karena kita percaya kepada Kristus, maka otomatis anak kita percaya kepada Kristus. Hai pasangan-pasangan muda yang hadir hari ini, apakah saudara punya waktu untuk menumpangkan tangan saudara buat anak-anak saudara? Mendoakan mereka agar Allah pelihara mereka, agar Allah menumbuhkan iman percaya kepada mereka. Jangan lupa saudara, di luaran sana begitu banyak informasi-informasi, bahkan ajaran-ajaran yang salah, yang sedang menteror anak-anak kita. Saudara, tanggung jawab kita untuk membawa mereka kepada Tuhan. Injil, kita punya kuasa. Banyak kali kita tidak menyadari bahwa kita ini anak-anak Tuhan, ada kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Banyak kali kita tidak menyadari. Kita menganggap hamba-hamba Tuhan yang punya kuasa Roh Kudus, hanya hamba-hamba Tuhan punya kuasa Roh Kudus. Jangan lupa saudara, roh yang ada di dalam diriku karena percaya kepada Yesus sama kuasanya dengan roh yang ada di dalam diri saudara karena saudara percaya Yesus. Mengapa kita tidak memakainya untuk anak-anak kita dan keluarga kita? Saya punya kebiasaan, buat anak-anak kami masih kecil pada waktu itu, selalu saya masuk ke kamarnya dan
Sebelum mereka bangun, saya tumpangkan tangan, saya doakan mereka. Saya mengatakan, Tuhan, aku tidak sanggup menjaga mereka. Engkau sanggup menjaga mereka. Pelihara mereka, Tuhan. Aku tidak sanggup pelihara mereka. Nyata, saudara, ketika anak saya masih SD, masih bisa kita tuntun. Begitu remaja, sudah mulai agak kesulitan. Ayo kita pergi mall, papa mama pergilah, nanti aku pergi sama temanku. Ya? Sama temannya dia pergi. Betul enggak? Ketika mereka telah dewasa, ayo kita pergi mall, papa mama pergilah, biar aku jalan sama pacarku. Coba. Baik kalau pacarnya pergi gereja, nah kalau pacarnya bukan pergi gereja, pusing kita bukan? Mengapa kita tidak menyerahkan kepada Tuhan di dalam doa-doa? Percayakan itu kepada Tuhan. Itu bisa menjadi satu kabar baik Injil buat mereka. Saudara, kalau saya biasa dari Surabaya mau ke Malang, ya saya naik travel, ambil di Juanda. Nah saudara, waktu naik travel, saudara kira-kira kalau naik travel, saudara suka duduk di mana? Di depan, tengah, atau belakang? Suka yang mana? Nggak pernah naik travel? Atau selama ini bawa mobil sendiri? Pernah naik travel tak? Travel ya? Nah, saudara suka duduk di mana? Depan, tengah, atau belakang? Ayo, depan. Betul, nggak takut, mati. Ada orang suka pilih di tengah. Dia bilang kalau ditabrak dari belakang, tabrak dari belakang, saya di tengah-tengah aman. Betul ya? Di belakang jangan, ya kalau tabrak dari belakang truk penyet saya. Apalagi di depan. Nah saudara, saya suka pilih di depan. Ya, soal di depan saudara. Kenapa? Karena saya suka ngobrol dengan sopirnya. Ya, ngobrol dengan sopirnya. Tujuannya adalah pertama satu supaya dia tidak ngantuk. Kadang-kadang sopir itu ngantuk loh. Berapa kali saya menemukan sopir itu ngantuk tiba-tiba mobilnya begini. Apalagi kalau jalan tol, ya dari 100 lari 100 atau 120, wah bahaya. Jadi saya hanya ngobrol. Ya, nah ngobrol-ngobrol itu saudara, lalu biasa sopir suka tanya, Pak, bisnisnya apa Pak? Ya memang saya ini tampangnya pembisnis gitu ya. Nggak ada tampang saya pembisnis ya. Saya tidak ada bisnis Pak, saya ini pendeta. Oh pendeta. Ya sudah mulai sedikit reda, oh pendeta. Ya nah setelah bicara-bicara, kok bisa jadi pendeta Pak? Ya, nah, saudara saya mulai masuk dengan kesaksian. Dulu itu saya ini seorang karyawan. Saya kerja di kontraktor karena saya lulusan teknik sipil. Jadi saya kerja di kontraktor. Setelah itu saya kerja di pabrik, diangkat menjadi kepala pabrik. Pada tahun 1995 saya berhenti. Nah, lalu saya masuk sekolah teologi. Kok bisa masuk sekolah pendeta Pak? Nah saya mulai cerita. Dulu tuh saya pernah sakit. Ya, tapi atas anugerah Tuhan saya bernasar sama Tuhan. Tuhan kalau Tuhan sembuhkan saya dari sakit, maka saya akan menjadi hamba Tuhan. Saya sembuh enggak ya? Saya bernasar, kalau Tuhan sembuhkan saya dari sakit, saya akan menjadi hamba Tuhan. Saya sembuh enggak ya? Saudara, lalu saya ceritakan kepada si sopir, oh begitu Pak, iya ada kuasa Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya. Dokter sudah vonis saya tidak mungkin sembuh. Ya, tidak mungkin sembuh. Tetapi atas anugerah Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Saya bersaksi sama mereka. Ya, selalu saya bersaksi. Bahkan mungkin saudara yang tahun lalu mendengar saya khotbah, kesaksian ini juga. Istri saya bilang, kau terlalu sering cerita tentang dirimu. Ya, tapi itu kesaksian yang baik toh. Tuhan menyembuhkan saya toh. Kenapa saudara? Saya saksikan sama orang saudara. Ada kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Kebangkitan Kristus pasca itu memberitahukan kepada kita. Tuhan naik ke surga, dia kirim Roh Kudus untuk kita. Tinggal di dalam hati kita. Dan itu ada kuasa untuk kita bisa menyampaikan firman Tuhan, kesaksian hidup kita. Hanya kadang-kadang kita enggan untuk melakukannya. Karena kita mencari aman untuk diri kita. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, apa sih yang menjadi pergumulanmu hari ini? Pergumulan keluargamu hari ini? Saudara, ada begitu banyak orang-orang saat ini hidup dalam pergumulan dengan iri hati. Tidak bisa terima. Ya. Lihat itu orang sukses, tidak bisa terima. Lihat itu orang lebih ganteng, tidak bisa terima. Lihat itu orang lebih cantik, tidak bisa terima. Ya. Lihat orang bangun rumah baru, tidak bisa terima. Lihat orang jalan kaki, tidak bisa terima. Heran juga, orang jalan kaki pun tidak bisa terima. Ya. Ada orang bergumul dengan kemalasan. Ya. Bangun jam 8, jam 9. Bapak saya bilang sama saya begini, kalau kau bangun lebih dari jam 6, habis rezekimu dimakan ayam. Lalu saya kasih masukkanlah di grup WA keluarga.
Papa Angkong bilang kalau kita bangun lebih dari jam 6 habis dimakan ayam. Rezekinya. Itu orang tua suka bilang dulu begitu ya. Betul ya. Kau lambat bangun rezeki habis makan ayam. Lalu saya masukkan di grup WA. Lalu ponaan saya bilang begini. Kyo, ya kasih racun saja ayamnya. Coba bayangkan saudara. Mengerikan sekali anak muda yang suka tidur lebih daripada jam 8 bangun jam 9. Dia balas WA sama saya. Kyo, kasih racun saja ayamnya. Coba. Gampang tuh jawabnya tuh. Padahal filosofi itu sangat penting sekali. Ada orang dikuasai oleh kemalasan. Seorang anak muda, dia bilang sama saya, Lause, kebetulan murid saya. Dia bilang, saya itu mau jual tanah hasil warisan orang tua, tapi heran tidak laku-laku tanahnya. Ya, sudah orang tawar sini, tawar sana. Maksudnya kalau sudah laku, dia bisa bagi dengan keluarganya, dia bisa depositokan uangnya, lalu makan uang deposito. Dia sudah hitung, kalau saya umur sekian, deposito sekian. Dia bilang, kenapa tidak laku-laku ya? Ya mungkin Tuhan marah sama saya. Kenapa Tuhan marah sama kamu? Dia bilang karena saya malas kali ya. Dia bilang saya malas mikirin saya makan uang deposito. Ya, jadi saya bergumul dengan kemalasan saya. Saya bilang kamu mau rajin? Iya, saya mau tanya sama kamu. Yang bersihkan kamarmu siapa? Ada orang kasih. Mulai hari ini kau kasih bersih kamarmu sendiri. Spraymu siapa yang kasih ganti? Ada orang. Mulai hari ini kau ganti spraymu sendiri. Itu latihan untuk saudara rajin. Ada orang bergumul dengan kemalasan seperti ini saudara. Ada orang bergumul dengan kemarahan yang tidak habis-habisnya. Saudara sedang marah hari ini? Ada itu yang sedang marah hari ini. Itu wajahnya wajah marah. Bergumul dengan kemarahan hari ini saudara. Bergumul marah dengan suaminya, marah dengan istrinya, marah dengan anak-anaknya. Maaf, bahkan marah dengan piaraannya. Anjing lewat ya dia marah. Kenapa saudara dikuasai oleh kemarahan? Saudara itu pergumulan saudara. Ada seorang ibu, dia WA saya, dia bilang, Lause, saya ini, Pak Pendeta, saya ini marah dengan cece saya. Lalu dikirimkan rekaman percakapannya dengan cecenya. Saudara memang mengerikan sekali. Cecenya itu marah sama dia, astaga, seperti lebih parah daripada preman. Mengerikan sekali marahnya, sampai keluar kata-kata yang sebenarnya tidak pantas dikeluarkan. Dan bagaimana saya bisa maafkan cece saya seperti ini? Tapi hatiku tidak tenang. Jadi bagaimana? Saya bilang kau pergi minta maaf sama dia. Kalau dia tidak mau minta maaf, kau pergi minta maaf. Tapi tidak bisa. Kalau mau tenang, minta maaf sama dia. Saudara, ada orang yang bergumul dengan hal-hal seperti demikian. Ada orang bergumul dengan kesombongannya. Sombong juga pergumulan loh. Iya saudara. Jangan pikir saudara orang sombong itu tidak ada pergumulannya. Sebenarnya dia tidak mau sombong. Tapi bibit sombongnya itu ada di dalam dirinya. Dia bergumul bagaimana caranya supaya saya tidak sombong. Ya, itu pergumulan juga saudara. Ada orang bergumul dengan yang namanya hawa nafsu. Seorang anak muda sebelum dia menikah dia tanya sama saya, Pak, saya ini ada pergumulan Pak. Apa pergumulanmu? Saya itu mau menikah. Loh kok pergumulan menikah? Betul pergumulan, tapi persoalannya bukan di situ. Saya mau menikah, tapi saya belum bisa Pak lepas dengan yang namanya pornografi. Saya khawatir sekali kalau saya calon istri saya tahu kalau saya ini suka pornografi. Saya takut sekali saudara kalau saya itu berumah tangga dan pornografi itu menguasai saya. Ini pergumulan saudara. Ada yang seperti itu hari ini. Anak-anak remaja pergumulan mau apa? Ayo, mahasiswa teologi pergumulan apa? Ayo, kapan ya selesai? Gitu ya. Kalau sudah selesai, ladangnya di mana ya? Jangan-jangan saya dikirim di pelosok punya pelosok di sana. Yang internetnya tidak ada, aduh bagaimana ya gitu ya. Pergumulan mahasiswa, aduh pergumulan sebentar mau ujian ulangan Ibrani, Yunani, ini bagaimana ini. Ya saya ingat dulu waktu kita mahasiswa terpaksa vocabnya itu dibawa jalan kemana-mana. Hafal sampai nabrak tembok ya sudah ya. Ya, anak remaja pergumulan apa? Ayo pergumulan apa? Papaku punya usaha kira-kira masih bagus enggak ya? Apakah saya bisa kuliah tidak ya? Itu pergumulan. Orang tua pergumulan apa? Saudara, banyak orang punya pergumulan-pergumulan hari ini. Mereka sedang dibelenggu dengan pergumulan-pergumulan yang Alkitab mengatakan bahwa pergumulan itu adalah dosa-dosa yang berat bagi kita. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, namun hari ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa kuasa kebangkitan Kristus sendiri. Saudara, kuasa kebangkitan Kristus yang pertama memberikan kita kepastian akan keselamatan dan pengampuan itu cukup bagi kita. Sekalipun tubuh kita semakin lemah, tetapi keselamatan dan pengampunan itu menjadi cukup buat kita untuk menjalani kehidupan ini.
Karena tanpa pengampunan, tanpa keselamatan, kita akan selama-lamanya terpisah dengan Tuhan dan kita tidak akan mungkin bertemu dengan Tuhan. Penderitaan, siksaan itu menjadi bahagian kita. Bukankah saudara kebangkitan Kristus memberikan pengharapan, kekuatan kepada kita untuk menghadapi penderitaan? Saudara, penderitaan apa? Masing-masing kita punya penderitaan. Cia-cia, yopenanien, cecing. Setiap kita punya pergumulan kita masing-masing. Saudara, kita diberikan kekuatan untuk menghadapinya, saudara. Kenapa? Karena jaminan kebangkitan Kristus itu memberikan pengharapan buat kita. Hanya orang-orang tidak mau pegang ini. Dan dia terus berkutak-kutik dengan penderitaannya. Saudara, kemenangan atas maut dan ketakutan kita menempuh hari depan kita. Saya orang sudah menjadi lebih tua. Saudara akan menjadi tua dan saudara ada yang lebih tua dari saya. Saudara, pergumulan kita orang tua apa, saudara? Fisik kita semakin lemah. Ya, kadang-kadang saya bawa mobil itu sudah mulai tidak tahan dengan sinar yang lampu dari depan. Kadang saya harus lebih tegak sedikit walaupun mobil saya kecil. Ya. Kadang-kadang saya bicara dengan istri saya, ya, apa. Biar pasang sudah telinga begini, ya, masih juga tidak dengar. Kenapa, saudara? Ini sudah mulai kalah, terlalu banyak dengar gosip. Sudah mulai kalah telinga saya. Iya toh? Betul tidak? Iya, sudah mulai kalah. Fisik apalagi, saudara. Oh, kalau sudah naik tangga yang lebih tinggi, saudara, berhenti di bordesnya. Baru lanjut. Dulu, sudah sampai. Turun. Sekarang turun pun harus satu-satu. Itu orang tua. Pergumulan kita, bukan? Sudah itu ketakutan kita. Bagaimana kita tua? Apakah anak-anak mau pelihara kita? Apakah anak-anak mau hormati kita? Apakah rumah tangga anak kita baik-baik saja? Itu pergumulan kita orang tua. Belum lagi sakit penyakit. Dokter yang mana bagus ya? Percakapan orang tua kan selalu begitu. Ya. Kumpul-kumpul di meja makan, cerita apa? Obat apa yang bagus ya? Telingaku sudah tidak bagus. Obatnya bicara tentang obat saja. Dokter mana yang bagus? Kalau anak-anak muda, bisnis apa? Olahraga pedal, ya, naik sepeda, berapa kilo, berapa jauh, itu permulaan. Anak remaja, siapa artis Korea yang saya sukai, itu anak remaja. Orang tua, sakit apa, obatnya apa. Saudara, ingatlah kuasa kebangkitan Kristus yang mengalahkan ketakutan dan penderitaan kita. Dan ingatlah kuasa kebangkitan Kristus itu memberikan kita kekuatan, keyakinan bahwa berita Injil itu akan menjadi berita yang besar dan mempertobatkan banyak orang. Mari kita pakai untuk karunia-karunia itu. Saudara, apa tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Apa? Satu, jangan berdosa lagi. Karena Kristus sudah mati untuk membebaskan kita dari dosa. Jangan berbuat dosa lagi. Ini paling tidak suka didengar oleh orang. Tapi saya harus sampaikan buat saudara. Banyak orang terlalu pandang enteng dengan berbuat dosa. Dia berpikir Tuhan sudah ampuni saya, jadi seenak-enak saya berbuat dosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat jangan berbuat dosa lagi. Yang kedua, jadilah saksi bagi kebangkitan Kristus. Ada banyak orang-orang sana hidup dalam pergumulan penderitaan dan beban. Mari kita menjadi saksi. Hidup dalam pengharapan dan sukacita. Jangan takut lagi. Karena kemenangan Kristus memberikan jaminan kemenangan buat kita. Hiduplah fokus kepada kekekalan. Memang dunia ini sementara. Segala sesuatu sementara. Rumah yang besar, mobil yang banyak, uang yang banyak, prestasi, apresiasi, semuanya. Tetapi saudara, ketika kita bertemu dengan Tuhan, semua itu tidak ada yang kita bawa. Fokuslah kepada kekekalan. Hari ini kalau ada apa yang bisa kita makan, syukuri. Apa yang bisa kita miliki, syukuri. Ya, dan fokuslah kepada kekekalan. Itu membuat kita lebih tenang dan sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan sebagai penutup. Saudara, di dalam kitab Markus pasal 16. Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat berkata demikian. Markus 16 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi meminyaki Yesus. Pada hari pertama minggu itu seperti hari ini, pagi-pagi benar, tidak seperti hari ini karena kita tadi jam 8, dari pagi di sono yang di Tumampel ya, itu pagi-pagi benar, masih gelap jalanan tadi ya. Setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur.
Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Namun ketika mereka melayangkan pandangan, tampaklah batu itu sudah terguling. Batu itu memang sangat besar. Saudara, apa menjadi pergumulan para perempuan-perempuan ini? Penjaga, tentara Romawi, orang-orang Yahudi yang berkata salibkan Yesus, bukan. Yang menjadi pergumulan mereka adalah batu yang besar itu, dan Alkitab mengatakan memang besar, menutupi kubur. Mereka tidak bisa masuk untuk meminyaki Yesus padahal mereka sudah siapkan semuanya. Ini pergumulannya, batu besar. Pertanyaannya bilang, siapa yang mau menyingkirkan? Saya mau tanya kepada saudara, apa batu besar yang menutup hidup saudara? Apa batu besar yang mengganggu keluarga saudara? Apa yang menjadi batu besar yang mengganggu hidup saudara? Saudara mau singkirkan? Alkitab mengatakan, siapa yang mau menyingkirkan? Tidak ada yang bisa menyingkirkan, terlalu besar. Saya enggak bisa, teman enggak bisa. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita, batu itu tersingkir. Kenapa saudara? Karena kemenangan Kristus. Kristus bangkit, batu itu tersingkir saudara. Ini memberikan suatu keyakinan iman buat kita saudara. Batu besar seperti apa yang sedang mengganggu hidup saudara? Yang tidak bisa disingkirkan oleh siapapun. Tetapi ada Tuhan Yesus yang bangkit, yang mampu untuk menyingkirkannya. Mau saudara percaya pada Kristus yang menyingkirkan semua itu? Kalau saudara percaya, hari ini akan terjadi di dalam hidup saudara. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tidak tahu apakah yang menjadi pergumulan saudara hari ini, apa yang menjadi pergumulan keluarga saudara. Apa batu besarnya? Saya tidak tahu. Apakah saudara sudah mencari jalan keluar sini sana untuk menyingkirkan batu besar itu? Dan apakah saudara mendapatkannya? Mungkin saudara belum mendapatkannya. Tapi jangan lupa tentang Kristus yang bangkit itu. Apakah saudara mengandalkan kuasa kebangkitan Kristus untuk membebaskan saudara dari pergumulan, dari batu besar yang mengganggu saudara, yang mengganggu keluarga saudara? Yesus bangkit, menang atas kematian, memberikan pengharapan, kuasa untuk kita bisa menyingkirkan batu-batu besar yang menghalangi hidup kita dan keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, hari ini kami sadar bahwa penderitaan, pergumulan itu melekat dan dekat dengan kami. Kami tidak mampu untuk menyingkirkannya, karena kami mungkin tidak bercerita kepada orang lain, karena kami malu, karena kami mengatakan itu sia-sia, karena kami mengatakan mungkin tidak ada orang yang bisa menolong kami. Tuhan, kami telah bergumul dengan sekian lama, berjuang dengan menyelesaikannya, tapi tidak ada jalan keluar. Tuhan, terima kasih berita firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami. Engkau menang dari kematian. Melalui kebangkitan-Mu, Engkau berikan kami kemenangan. Kami percaya sebagaimana Engkau telah menyingkirkan batu besar, sehingga para wanita-wanita yang lemah itu bisa berjumpa dengan Engkau. Demikian juga kami Tuhan. Engkau mampu menyingkirkan batu besar yang menjadi penghalang buat hidup kami, agar kami bisa berjumpa dengan kasih-Mu dan hidup di dalam kasih-Mu. Damai sejahtera-Mu tinggal di dalam hati kami, mampukan kami untuk mengimani dan menghidupi firman ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.